Sudah terlalu sering kita mendengar hinaan dari netizen Malaides. Filem Jumbo. Filem ni merupakan filem yang terlaris di Indonesia sepanjang zaman tau. Nak kata ramai tak ramai orang tonton filem ni. Biasanya aku nonton film animasi keren dari luar negeri, tapi yang satu ini bisa bikin aku melongo. Kualitasnya bagus banget. Hai semua, happy deh bisa hadir di gala premiernya Agent Ali The Movie 2. Acaranya super seru dan rame banget. Selain bisa ketemu Ali, suasana di red carpet juga begitu meriah bersama para pembuat film, pengisi suara, dan juga pengisi lagu. Siapa lagi kalau bukan Niji? Film ini merupakan film animasi terlaris di Malaysia tahun ini. Ceritanya seru dan cocok banget buat tontonan keluarga. Apalagi sekarang sudah masuk liburan. Gak cuma seru, tapi juga mengajarkan anak-anak tentang arti persahabatan, kerjasama, dan gak mudah menyerah. Selain itu, animasinya juga udah level up. Move dari animasinya juga lebih kelihatan real. Cocok banget buat anak-anak. Tapi aku yang dewasa juga kebawa emosinya. Eits, pekerjaan kita belum selesai. Kalian wajib tonton Agent Ali The Movie 2 yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 27 Juni 2025. Satria, bangkit! Film animasi Indonesia sudah tayang di 40 negara. Lalu bagaimana dengan film Malaides? Mana ada di negara Asia Tenggara ini yang namanya Malaides? Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, alangkah baiknya kalau kita saling respect. Kadang saya juga heran, kenapa sih kita ini bangga dengan negara kita, namun di sisi lain kenapa harus menjatuhkan negara lain? Harus memburu-burukan negara lain. Apakah pantas? Kan tidak pantas sahabatku semua. Padahal Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang bersahabat sangat baik. Dalam industri film animasinya, Indonesia dan Malaysia itu saling mendukung satu sama lain. Film Jumbo tayang di Malaysia, orang-orang di Malaysia juga sangat mendukung. Film Agent Ali tayang di Indonesia, orang-orang Indonesia juga sangat mendukung. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, mari kita saling respect satu sama lain. Di sini saya juga ingin bertanya ya, kepada segelintir YouTuber Indonesia yang suka membuat video bukan untuk saling support, tapi kadang-kadang menjadi perdebatan dan perselisihan di media sosial, bahkan dengan menyebut nama-nama yang tidak pantas. Nanti kalau kita disebut nama lain, kira-kira marah nggak? Video ini untuk edukasi dan informasi, dan saya akan mencoba untuk mereaksi videonya. Bahkan sahabat-sahabat kita daripada Indonesia melihat film Agent Ali semuanya suka, dan sahabat-sahabat daripada Malaysia ketika melihat film Jumbo juga sangat suka. Hendaknya kita harus saling respect satu sama lain. Sudah terlalu sering kita mendengar hinaan dari netizen Malaides. Mereka menyebut orang Indonesia memiliki IQ rendah. Katanya IQ jongkok. Katanya IQ gorila. Katanya tidak berpendidikan. Katanya tidak berkelas. Dan mereka mengulang-ulang itu dengan penuh keangkuhan. Ian Adriandi, sutradara muda Indonesia, meluncurkan film animasi Jumbo, yang kini menjadi film animasi terlaris di Indonesia dan segera tayang di lebih dari 40 negara. Dari Rusia, Amerika Latin, Asia Timur, hingga Afrika. Ini adalah bukti nyata bahwa kreativitas dan kecerdasan anak bangsa diakui dan dihormati oleh dunia. Tanpa perlu mengaku-ngaku budaya orang lain, tanpa perlu menyamaratakan seluruh Nusantara sebagai bagian dari alam Melayu, tanpa harus merendahkan bangsa tetangga demi merasa unggul. Sementara itu, apa yang terjadi di Malaides? Mereka baru saja merilis film berjudul Blood Brothers Baranaga, yang bahkan ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia. Namun hasilnya, sunyi, sepi, dingin. Film tersebut gagal menarik minat penonton Indonesia, bukan karena diskriminasi, bukan karena kebencian, tapi karena memang kualitasnya tak mampu bersaing. Film seperti Baranaga tidak bisa disandingkan dengan film Indonesia seperti The Raid. The Raid adalah ikon film laga dunia, dihormati oleh sutradara-sutradara internasional, menjadi referensi koreografi dan sinematografi film aksi modern. Iko Uwais tidak hanya menjadi pahlawan layar lebar Indonesia, tapi juga tampil di panggung global. Sementara Baranaga tak lebih dari sebuah tontonan yang cepat dilupakan. Dan ini membuktikan satu hal. Bukan seberapa keras kalian mengklaim, tapi seberapa jauh dunia mengakui. IQ bukan ditentukan dari seberapa lantang seseorang menghina bangsa lain,
IQ bukan ditentukan dari berapa kali menyebut diri paling hebat. IQ diukur dari kemampuan untuk berkarya, berpikir maju, dan bersaing secara nyata. Maka jika ada yang masih menyebut Indonesia sebagai bangsa IQ jongkok, mungkin mereka lupa bercermin. Karena saat Indonesia menciptakan dan menyatukan, mereka masih sibuk mengklaim dan menyindir. Blood Brothers akan ditayangkan di Indonesia. Kita nak tengok sejauh mana boleh pergi cerita tu. Sebelum ni Sherif dah masuk Indonesia. Memang tak dapat sambutan lah kat sana. Katanya soal promotion, marketing kat sana problem pun semua kan. Tengok Blood Brothers ni macam mana, okay? Sebab apa? Sebab aku rasa macam kadang-kadang seems like not fair. Sebab filem kita nak satu masuk pun susah. Tapi filem diorang masuk sini berlambat-lambat. Kadang-kadang sebulan tu mesti ada at least 1, 2 kan. Mesti ada. Kat Malaysia ni kita so-called kurang filem kan. So kena masuk filem diorang. Tapi itulah bila kita nak masuk diorang, ada je masalah tu. Betul, aku faham. Diorang punya pasaran besar, diorang punya filem banyak kan. Diorang sendiri pun berebut antara diorang. Tapi syarikat yang membawa filem tu ke sini tak ada ke inisiatif untuk, yelah kau dah dapat untung dah kat sini, tak ada lagi inisiatif untuk bawa filem kita juga ke sana kan. Maybe ada kota ke, kau buat pasal 3, buat pasal 1. Bangga dengan negara kita itu wajib, tapi kalau kita mengejek negara lain itu juga nggak sopan atau kurang beretika. Di sisi lain, video-video seperti ini dibuat dengan AI, kemudian mengatakan negara tetangga kita itu suka menghina, suka merendahkan orang Indonesia, suka bilang IQ 78. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang komentar toksik, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia itu juga banyak yang berkomentar toksik dengan negara tetangga kita. Nah, ujung-ujungnya jadi perselisihan di media sosial. Dan kenapa ini sering terjadi? Ya karena kedua-dua negara paham. Nanti kalau ada pembahasan orang Indonesia membahas IQ orang Indonesia sendiri, nah kemudian ada kata-kata yang agak pahit tapi sebenarnya fakta. Nah, itu mereka jadi ikut-ikutan. Tapi sebenarnya hal seperti ini harusnya kita edukasi. Jadi untuk sahabat-sahabatku, stop untuk berkomentar toksik. Mari kita saling mendukung satu sama lain. Kalau film animasi Indonesia viral di berbagai negara, kita bangga. Tapi kebanggaan tersebut jangan rusak. Jangan mengejek negara lain. Di sisi lain kadang-kadang kita ini punya sifat yang sombong. Belum apa-apa sudah luar biasa sombongnya. Film animasi Jumbo contohnya. Jumbo ini merupakan salah satu film animasi di Indonesia yang cukup viral. Namun Indonesia membuat film animasi ini tidak seperti Malaysia, yang dimana Malaysia film animasinya memang lebih unggul. Contohnya Agent Ali. Dulu-dulu sudah tayang di beberapa negara. Kalau Indonesia, viralnya kan baru Jumbo kali ini. Tetapi kita sebagai orang Indonesia harus bangga dan tidak perlu untuk menjatuhkan negara lain. Karena dunia industri film antara Indonesia dan Malaysia itu saling berkaitan, mendukung satu sama lain. Dan pada faktanya orang Indonesia sendiri juga sangat suka dengan film-film animasi Malaysia maupun film Malaysia lainnya. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi sahabatku semua. Mari kita saling rukun. Stop untuk berkata-kata mengejek. Oh, Malaysia suka klaim ini. Oh, Jumbo diklaim Malaysia. Malaysia itu tidak perlu klaim sana sini. Malaysia itu lebih baik diam tapi membuktikan. Faktanya dari segi film animasi memang Malaysia itu jauh lebih unggul sahabatku semua. Kita baru punya Jumbo saja sudah sombongnya keterlaluan. Film Jumbo dan film Agent Ali, kedua-duanya tayang di Indonesia dan juga di Malaysia. Lalu bagaimana pendapat kedua negara? Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, video ini sebagai informasi dan juga edukasi. Mungkin kalau film Jumbo ada kritikan atau masukan yang bagus, kita nggak perlu marah. Jadi sama-sama mari kita saling mendukung film animasi di Asia Tenggara. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Film animasi karya negara Malaysia ini emang udah another level dan bisa banget bersaing sama film animasi Hollywood cuy. Gua baru aja nonton film Agent Ali 2 The Movie di bioskop Indonesia dan rame banget cuy yang nonton. Patut diakui ya, film animasi karya negara Malaysia tuh banyak penggemarnya di Indonesia.
Animasinya tuh detail banget. Bahkan di film ini banyak adegan aksinya dan kelihatan smooth banget. Agent Ali The Movie 2, sequel dari film pertamanya yang sukses pada tahun 2019 ini dan menjadi film animasi terlaris sepanjang masa di Malaysia, kembali dengan sequelnya yang proses pengerjaannya memakan waktu sampai dengan 2,5 tahun. Dalam petualangan terbarunya, Agent Ali menghadapi ancaman dari kelompok penjahat cyber. Agent Ali harus mengungkapkan dan menghentikan rencana jahat tersebut demi keselamatan kota cyber raya. Akankah dirinya berhasil melaksanakan tugasnya tersebut? Wow Animation dan Primeworks Studio selaku yang memproduksi film ini kembali membuktikan bahwa film animasi bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa kayak kita yang mau dapetin pengalaman visual yang megah dan aksi yang membakar adrenalin serta ceritanya yang bermakna. Didukung dengan kualitas animasinya yang detail dan bagus banget, apalagi di setiap adegan pertempuran, terasa intens dan mendebarkan. Ditambah latar musiknya yang gak kalah menggelegar cuy. Overall film ini bisa banget ditonton buat kalian penggemar film animasi Malaysia yang bakal tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Juni 2025. So dicatat tanggal tayangnya, save dan share video ini ke orang terdekat yang pengen kalian ajak nonton filmnya nanti. Dan buat kalian yang udah nonton filmnya gimana pendapatnya? Coba tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Oke, ini serius, tetangga yang bikin film animasi ini. Gila sih ini. Jadi beberapa hari yang lalu gue dapat undangan buat ikut screening Agent Ali The Movie 2 dan satu-satunya alasan gue mau ikut acara ini adalah karena adik gue ngefans banget sama Agent Ali. Gue gak berekspektasi banyak buat film ini, tapi gue tahu Malaysia itu udah jauh lebih serius dalam skena peranimasiannya dibanding Indonesia. Cuman beres nonton yang gue kaget adalah gue sampai berani bilang film ini tuh punya eksekusi yang layak banget disandingin sama film-film animasi Hollywood. Awalnya gue mikir, oke lah gue nonton film ini pakai kacamata anak-anak aja kali ya. Toh gue juga belum nonton series dan film pertamanya. Di luar prediksi, cerita film ini tuh selain bisa banget dinikmatin sama anak-anak, ternyata gue yang gak ngerti apa-apa soal Agent Ali langsung dibuat peduli sama struggle si karakter utamanya. Dan basically di sini Agent Ali harus ngebuktiin diri sebagai agent yang diplot sebagai garda terdepan pertahanan cyberraya, kota fiksi di filmnya. Ya coming of age ala-ala Spider-Man Homecoming lah. Dan film ini ngasih perkembangan karakter Ali yang kena banget buat gue. Di luar itu world building universe-nya juga keren. Banyak istilah-istilah asing yang sempat bikin bingung, tapi berhasil dijelasin lewat cerita filmnya tanpa harus belak-belakan banget. Gue jadi tahu apa itu sistem iris, gue tahu mata itu ibarat shield, sampai gue bisa ngerti hierarki di organisasi mata itu kayak gimana. Semuanya dituturin secara natural dan gue seneng filmmakernya itu percaya ke penonton bisa paham tanpa harus digurui. Terus gue gak mau spoiler sih, tapi Agent Ali ini tuh punya plot twist dan konsekuensi cerita yang dalam. Baik lagi beres nonton gue gak ngeliat film ini tuh sekedar film anak-anak, karena gue yang dewasa aja jadi dibikin tertarik sama cerita sebelumnya, apalagi lanjutannya. Dan kayaknya lanjutannya bakal lebih epic lagi. Gue gak sabar karena sekarang gue udah jadi fanboynya Agent Ali. Overall film ini tuh perlu ditonton di bioskop dan lo gak perlu nurunin ekspektasi lo, karena buat gue pribadi ini next level banget. Konflik karakternya menarik, plot ceritanya seru, dan terakhir animasinya gokil. Dari awal sampai akhir, terutama final battle-nya bener-bener bikin gue terpukau sih. Worth it pokoknya dinikmatin di layar sebesar mungkin. Jadi saran gue sih, mau orang dewasa, mau anak-anak, apalagi orang dewasa yang bawa anak, jangan ketinggalan Agent Ali The Movie 2 di bioskop terdekat. Jadi ya segitu dulu. Sekarang gue mau nge-binge dulu series Agent Ali yang ada di YouTube. Selamat datang di gala premier Agent Ali The Movie 2. Misi Satria. Misi kita belum selesai. Bener-bener bagus banget, aku sampai nangis tadi berkali-kali. Seru banget. Aku nggak nyangka animasi Malaysia sampai level ini. Wah, gila, keren banget. Saya sebagai pecinta animasi tuh kayak, wah, ini beneran cuci mata. Aku kaget banget kalau filmnya se-wow ini. Tunggu sampai kalian masuk ke final fight-nya. Oh, saya garuk-garuk kepala gitu, kayak sebagai pembuat film animasi saya setengah bangga, setengah iri gitu, karena keren banget final fight-nya itu sangat bagus. Aku rasa sebuah animasi atau kartun yang bisa dinikmati sama semua umur itu hebat banget sih. Kerjasamanya ternyata kolaborasi dengan ahli-ahli dari Indonesia, animator Indonesia, lalu sampai soundtracknya juga diisi oleh band Indonesia yang keren banget. Movie ini tuh menjelaskan arti teman sejati itu sendiri dengan lagu dari Jim Julian juga teman sejati, dan dikemas dengan gambar yang sangat-sangat luar biasa. Ini message yang paling besar mau disampaikan. Yang paling penting itu kita, jiwa kita dan diri kita, bukannya bergantungan kepada AI atau bantuan daripada gadget, daripada teknologi. Halo teman-teman
semua fans Agent Ali Indonesia, ayo langsung ke bioskop nonton Agent Ali The Movie 2 ya. Film animasi Indonesia Jumbo siap tayang di bioskop Malaysia bulan Juni ini. Ini bukan cuma soal nonton film, tapi ini bentuk dukungan lintas negara. Nggak cuma itu. Film Agent Ali dari Malaysia juga bakal tayang di bioskop Indonesia. Animasi Asia Tenggara makin kompak dan berkembang bareng. Bukan saling saing, tapi saling dorong. Industri animasi Indonesia dan Malaysia kini tunjukkan semangat regional support yang keren banget. Lewat layar lebar, kita bisa jadi bagian dari dukungan itu. Nonton film tetangga, bantu tumbuhkan industri animasi kawasan sendiri. Jumbo ngetap pintu bioskop Malaysia, Agent Ali salam sapa di bioskop Indonesia. Ayo ramaikan bioskop dan buktikan kita bangga dengan karya anak bangsa dan negara sahabat. Filem ni berjaya tembus dan menaiki tahta nombor 1 dekat Indonesia. Filem yang paling laris sepanjang zaman di Indonesia. Filem yang bertajuk Jumbo. Filem yang diarahkan oleh Rian Adriandi yang turut dibantu suara oleh bintang-bintang hebat, antaranya Bunga Citra Lestari, ada Ariel Noah dan ramai lagi lah. Filem Jumbo ni dia mengisahkan tentang seorang budak lelaki bertubuh gempal, cabi-cabi macam tu, comel-comel macam tu. Nama dia Don. Dia ni seorang anak yatim piatu, membesar dengan nenek dia, dan dia membesar dengan satu buku cerita yang ditulis oleh mak dan ayah dia sebelum mak dan ayah dia ni meninggal dunia. So buku ni sentiasa dibawa oleh Don ke mana-mana dia pergi. Jadi macam satu sentimental value kepada Don, dan Don akan ceritakan kisah yang ada dalam buku tu kepada kawan-kawan dia. Setiap hari sampaikan kawan-kawan dia pun rasa macam dah bosan dah, asyik cerita yang sama aja. Si Don ni ceritakan kepada kawan-kawan dia ni lah. Don ni ada impian dia. Satu hari dia cuba untuk jadi seorang pencerita lah, nak buat persembahan cerita kisah yang ditulis oleh mak dan ayah dia dulu. Tapi tiba-tiba dia terjumpa satu roh budak perempuan bernama Mary, dan roh ni cuba nak minta bantuan Don untuk selamatkan keluarga dia, keluarga Mary ni yang telah ditangkap oleh seseorang. So kalau korang nak tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Mary dan adakah Don akan bantu Mary ni, korang kena tengok sendiri filem yang bertajuk Jumbo ni. Filem ni akan tayang dekat program Malaysia bermula 26 Jun 2025. So bagi aku filem ni sebuah filem yang aku agak impress, especially daripada Indonesia. First aku tengok filem ni, aku boleh nampak ada orang pernah sebut sebelum ni filem ni ada vibe-vibe macam filem Pixar. Yes, aku agak agree kat situ. Nampak detail dia ni memang nampak kemas, nampak cantik. Dia punya visual ni memang nampak nice. Character build up dia pun nampak macam seolah-olah mimik daripada kisah-kisah ataupun cerita daripada Pixar. Filem yang digaul dengan emosi, walaupun tak sekemas Pixar, tapi ada vibe-vibe nampak macam filem-filem daripada Pixar. Boleh nampak lah sesuatu yang menarik daripada dua karakter ni. Dan satu lagi benda yang aku rasa agak stand out daripada filem ni adalah mesej yang cuba disampaikan. Mesej tentang jangan mengalah dan sikap tanggungjawab bila lakukan kesilapan. Dan satu lagi janji yang sepatutnya kita laksanakan. Cumanya bagi aku personally, aku tak rasa filem Jumbo ni akan puaskan hati semua orang, especially kanak-kanak. Dan banyak part-part dalam cerita ni yang bagi aku agak dragging, yang buatkan cerita ni terasa macam agak membosankan. Filem ni terlalu fokus dekat plot, dekat konflik, yang buatkan part-part yang sepatutnya akan buatkan kita rasa terhibur, rasa seronok tengok filem animasi. Benda tu agak missed out sikit. So kepada korang yang nak tonton filem Jumbo ni, korang boleh tonton filem ni, akan keluar dekat program Malaysia bermula 26 Jun 2025. Dan macam biasa, rating aku untuk filem Jumbo ni korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review, boleh bagi rating untuk setiap movie ataupun series yang korang dah tonton. So nak tanya dengan korang, apakah impian korang masa kecil dulu, dan adakah impian tu dah terlaksana? Cuba komen kat bawah. Nyaman. Yang aku tak suka in term of Jumbo punya filem ni adalah dia punya plot, dia punya storyline. Aku rasa agak flat and then draggy gila. Filem ni aku rasa dalam sejam 40 lebih kot minit. So dia agak draggy and then cerita dia flat je. Dia tak ada naik turun pun. Kurang menyeronokkan, ada yang bosan. So bagi aku, yes, jalan cerita dia agak flat and then dia tak ada naik turun punya graf. Aku kurang berminat in term of dia punya storyline. And then terlalu draggy, membuatkan kau untuk pergi ke first act, second act, ke third act tu agak lama. Padahal sejam 40 je kan. So maybe kalau dia boleh cepatkan lagi pacing tu, aku rasa lebih okay. And then kena tambah banyak lagi benda dalam dia punya storyline. Nombor dua yang aku tak suka, kau bawa cerita animasi kartun yang orang expect akan gelak, akan seronok bila tengok filem ni. But dalam filem ni aku rasa aku tak dapat benda tu.
Sebab in term of gelak, aku rasa ada 1-2 scene je throughout sejam 40 lebih tu kan. 1-2 scene je yang aku rasa aku gelak. And then ada satu scene tu memang kelakar lah. Bagi aku, dia fail in term of that. Dia tak dapat masukkan elemen kelakar and then keseronokan dalam filem ni. Macam aku cakap tadi, plot memang flat. Jalan cerita memang flat. Lepas tu kau tak sajikan dengan komedi. So lagi dah tambah benda tu. Itu nombor 2 yang aku tak suka. Nombor 3 yang aku tak suka gila dalam filem ni adalah filem ni banyak gila plot hole yang dia tak kembang. Sepatutnya kau boleh expand banyak lagi karakter dalam filem ni, boleh build up. Tapi dia gagal sebab lagi-lagi watak villain. Watak villain tu kalau kau fikir, macam-macam kau boleh buat dengan watak villain tu. Kau boleh explore dia punya karakter tu. Kau boleh build up dia punya karakter tu dengan banyak lagi. Sebab agak kurang memuaskan lah. Aku geram gila part villain. Sebab part villain tu dia tak kembangkan watak karakter tu. How dia jadi ni, how dia buat itu, how dia buat ini. So kau tak tahu, tiba-tiba macam tu je. So kurang memuaskan bila kau tengok watak villain tu dia tak build up. Filem Jumbo. Filem ni merupakan filem yang terlaris dekat Indonesia sepanjang zaman tau. Nak kata ramai tak ramai orang tonton filem ni, sampaikan semua filem yang pernah ditayangkan kat Indonesia kalah dekat filem Jumbo ni guys. Tapi adakah filem ni betul-betul best untuk korang tonton dekat wayang? Okey, filem Jumbo ni dia mengisah tentang seorang budak lelaki iaitu Don. Don ni dia dah lah gemuk, gendut. Lepas tu dia selalu sangat kena bully dekat rakan-rakan dia. Tapi Don ni ada kisah yang sangat-sangat sedih. Di sebalik kegembiraan dia, di sebalik senyuman dia tu, dia ada kisah sedih. Sebabnya mak ayah dia ni meninggal waktu dia sangat kecil lagi guys. So dia membesar dengan nenek dia. Dan nak jadi cerita, sebelum mak dan ayah dia ni meninggal, dia ada tulis satu buku cerita. Dan buku cerita ni dia tinggal dekat Don. Don ni memang dia terlalu sayang, terlalu suka sangat baca buku cerita tu. Setiap hari dia baca buku cerita tu dan dia cerita dekat kawan-kawan dia. Sebab tu dia benci. Sebab dia terlalu taksub, dia terlalu suka, terlalu sayang dekat buku cerita tu, sampaikan dia bercita-cita nak jadi macam dalam buku cerita yang mak dan ayah dia tu tulis. Pandai tu nak dia cerita, ada seorang rakan dia yang nakal ni, dia ambil buku cerita tu guys. Dia ambil dan dia sorok buku cerita tu daripada Don. Don ni macam-macam cara dia cari, dia cuba nak dapatkan buku cerita tu tapi tak dapat. Nak jadi cerita lagi, boom guys. Ada seorang pari-pari ni iaitu Mary, dia muncul dan dia offer power dia yang dia ada tu, dia nak bantu Don ni nak dapatkan buku cerita tu balik. Tapi dengan satu syarat, Don dan kawan-kawan dia ni kena bantu Mary ni nak cari balik mak dengan ayah Mary ni yang hilang. Apa yang berlaku lepas pada tu, korang semua kena tengok sendiri filem ni. Okey, apa yang aku best dalam filem Jumbo ni? First kali, dari segi message yang filem Jumbo ni nak sampaikan pada kita, memang betul-betul banyak lah. Cerita pasal kasih sayang, pasal kesan bully, pasal persahabatan, pasal janji kena tunai dan macam-macam lagi. Kalau korang tengok dalam filem ni, memang banyak sangat pengajaran. Dua pula dari segi animation dan visual dalam filem ni. Dia vibe dia tu feel macam korang tengok filem Disney Pixar tau. Tapi versi Indonesia, versi ASEAN. Sebabnya aku suka tengok animation dia serius, smooth gila tau. Lepas tu dari segi lagu dan muzik yang ada dalam filem ni, aku suka betul dengar bila Don tu dia nyanyi tau dekat stage, dekat pementasan masa tu. Sedap weh. Dan masa gala premier filem ni, si watak suara Don ni dia datang tau. Aku tak ingat dah nama adik tu apa. Dan sedap gila suara dia, sebiji macam dalam animation dalam filem Jumbo ni tau. Serius, power suara dia. Aku tak best pula dalam filem Jumbo ni. First, dari segi story yang filem Jumbo ni nak sampaikan, aku rasa filem ni dia tak betul-betul go deep tau. Contohnya kalau dia buat scene-scene lawak tu, dia macam tak betul-betul lawak yang sampaikan buat kita gelak terbahak-bahak. Lepas tu kalau scene sedih pula, dia macam tak sampai betul-betul sedih yang buatkan kita boleh menangis. Lepas tu kalau scene fight apa pula, dia ada juga scene fight dalam ni tau, dia lawan villain tu. Cuma dia tak betul-betul gitu. Dia macam on the surface je. Lepas tu dari segi pacing cerita ni dia agak slow tau. Dan korang akan rasa draggy. Benda ni lah buatkan kita macam ternanti-nanti, macam lama. So rating aku untuk filem Jumbo ni, aku boleh bagi 7/10 guys. Korang semua jangan lupa tonton filem Jumbo ni dekat Pawagam sebelah rumah korang bermula 26 Jun ni guys. Komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem Jumbo ni? Adakah korang betul-betul tak sabar nak tonton filem ni? Komen kat bawah ni guys. Okay? Jom.